Kapolri menghidupkan kembali PAM Swakarsa melalui Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020. Dalam aturan ini, pengamanan PAM Swakarsa akan mengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan dan kepentingan masyarakat yang memperoleh pengukuhan dari kepolisian. Elemennya terdiri dari Satpam, Satuan Keamanan Lingkungan maupun elemen peranata sosial atau kearifan lokal seperti pecalang hingga kelompok masyarakat. Ya, siapa saja yang direkrut dan bagaimana agar tidak menimbulkan penyelewengan serta ketakutan di masyarakat? Telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, ada Karopenmas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono, kemudian ada pemerhati hukum dan HAM, Bang Haris Ashar, dan juga Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, Bapak Rahmat HS. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bapak-bapak, pertama saya ingin ke Pak Awi terlebih dahulu. Pak Awi, tren zaman modern ini kan umumnya orang menyukai kebebasan yang luas ya, tidak banyak diatur. Nah, apakah nantinya PAM Swakarsa ini juga akan mengatur berbagai macam aktivitas warga di lingkungan mereka? Seperti apa nanti mekanismenya, Pak Awi? Ya, Satuan Pengamanan Swakarsa ini kan memang terbentuknya kan atas kemauan, kesadaran sendiri dari kepentingan masyarakat itu untuk kehadiran fungsi kepolisian, Mbak Tisa. Jadi kembali lagi ini adalah kita dudukkan bahwasanya ini kesadaran dan kemauan bahwasanya lingkungannya, misalnya lingkungan tempat kerjanya itu pengen aman, makanya mereka pengen membuat namanya PAM Swakarsa. Untuk itulah Polri mengatur. Bagaimana pengaturannya di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, di sana memang diatur bahwasanya perekrutan Satpam itu melalui Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP. Jadi mereka akan disaring di sana, kemudian nanti BUJP melaporkan kepada pembina fungsi Dirbinmas di tiap-tiap Polda. Kalau di Mabes itu Dirpotmas, Korbinmas Baharkam Polri. Dari situ nanti direncanakan dilakukan pelatihan-pelatihan, pengenalan-pengenalan fungsi kepolisian secara terbatas non pro justisia, sehingga mereka kehadiran mereka nanti diharapkan bisa membantu pegelaran kepolisian yang selama ini kita rasakan memang sangat kurang di lapangan. Dengan peraturan kepolisian yang terbaru ini memang pada dasarnya adalah merubah warna baju saja. Yang lainnya saya pikir itu sudah termuat di perkap yang lama. Dan ini tadi mengukuhkan baju yang mirip dengan kepolisian itu memang ada beberapa hal filosofi yang diambil dari para gimana Mas? Siapa saja sebenarnya yang direkrut dan mendapatkan pelatihan kalau memang berasal dari peranata sosial? Ini tolak ukurnya berdasarkan apa, Pak Awi? Kita ingin tahu kategori mereka yang bisa bergabung ini. Ini beda-beda. Yang peranata sosial itu sistem pengamanan lainnya ya. Tapi yang terorganisir yaitu Satpam, Satuan Pengamanan, dan Satuan Keamanan Lingkungan, Satkamling. Nah, itu nanti bajunya yang coklat itu Satpam, kemudian yang biru putih nanti Satuan Keamanan Lingkungan. Terkait dengan kearifan lokal dan peranata sosial itu adalah masyarakat ingin daerahnya, lingkungannya aman, sehingga mereka juga punya kepentingan untuk mengamankan dirinya sendiri, sehingga terjadilah seperti di Bali ada namanya pecalang. Itu pun juga kita akomodir. Di lain pihak juga ada juga misalnya sistem ada kelompok-kelompok Darkamtipmas, itu juga kita akomodir, tentunya kita juga lakukan pembinaan. Ada juga siswa Bayangkara, mahasiswa Bayangkara, itu semua pada intinya kan misinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, mengamankan dirinya sendiri, lingkungannya sendiri. Pak Awi, ini yang menarik kan yang kita bahas fokusnya adalah soal pelibatan peranata sosial. Di Bali namanya pecalang. Nah, tapi kalau di Jakarta siapa Pak yang nanti akan dilibatkan untuk menjadi bagian dari peranata sosial? Dan apakah mereka yang bagian dari peranata sosial ini akan juga dilantik oleh Polri, Pak?
Nah, itu tentunya kita juga melakukan scanning terkait dengan hal tersebut. Tetapi dalam peraturan kepolisian yang baru di sini memang disebutkan di sini pada pasal 3-nya di ayat 4 memang disampaikan Pam Swakarsa yang berasal dari Pranata Sosial, kearifan lokal sebagai dimaksud pasal ayat 3 dapat berupa memang ini bisa juga tadi kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat. Tentunya nanti itu kembali lagi untuk seleksinya tetap berkoordinasi dengan kepolisian terdekat dan di sana ada pembina fungsi yang kami sampaikan tadi Direktorat Bimbingan Masyarakat atau Binmas, kemudian di Polres juga ada Kasat Binmas. Tentunya mereka juga akan melakukan asesmen atau penilaian mana-mana yang lingkungan-lingkungan yang betul-betul bisa diterima dalam rangka pembentukan sistem pengamanan swakarsa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Baik, kita minta pandangannya Bang Haris Azhar. Ada Pam Swakarsa yang berasal dari Pranata Sosial atau kearifan lokal. Menurut Anda, apakah memang perlu dihidupkan kembali saat ini? Gini ya, kalau bicara soal Pam Swakarsa, memori kita itu balik ke zaman Wiranto ketika membentuk Pam Swakarsa. Yang terjadi adalah orang bunuh-bunuhan. Jadi itu mobilisasi negara waktu itu dengan bungkus Pam Swakarsa untuk menghalau suara oposisi yang menolak B.J. Habibie waktu itu menjelang sidang umum MPR. Nah, apa yang terjadi? Mahasiswa di depan Atmajaya banyak yang ditembak, ada adu domba di daerah sekitar Jatinegara atau Cawang atau Otista. Dan kasus itu tidak pernah diselesaikan, makanya ada pejabat-pejabat yang baru muncul hari ini, ya, yang dulu waktu 20 tahun lalu itu mungkin masih rendah pangkatnya, sensitivitas terhadap masalah pelanggaran HAM yang berat gara-gara Pam Swakarsa muncul itu tidak ada, dan negara tidak pernah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di mana ada unsur Pam Swakarsa terlibat, dan akhirnya tidak bisa menjadi patokan, dan muncullah sekarang penggunaan Pam Swakarsa dengan ukuran yang tidak jelas. Dan hari ini saya lihat 2 hari terakhir ini banyak orang concern. Ini Pam Swakarsa ini nanti sama kayak dulu atau memang kalau dilihat dari aturan yang ada yang tidak ajak tadi itu nanti akan mengakibatkan konflik sosial. Nah, pelibatan atau perekrutan Pam Swakarsa ini kan sebetulnya kalau dari sisi politis saya mau bilang ini bagian dari upaya untuk memperluas dukungan negara yang makin tidak populis di mata masyarakat hari ini. Secara normatif dan konstitusional saya mau mengingatkan loh, tugas keamanan itu tugasnya kepolisian. Dan hari ini pejabat dan aparatur keamanan diperluas sektornya untuk melakukan tugas-tugas pemolisian. Itu jadi kita bertanya-tanya, kok tanggung jawab keamanan yang harusnya diemban negara diemban oleh polisi, ada pasal khususnya di dalam konstitusi bahkan, itu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat harusnya hari ini menikmati, bukan dipaksa untuk berkewajiban atau direkrut. Kalau sudah direkrut kan dia jadi wajib. Nah, tetapi kan dia tidak pernah melakukan sejumlah tes pemenuhan persyaratan untuk menjadi seorang polisi atau nggak jadi polisi, tapi melaksanakan tugas-tugas pemolisian. Besok ya ada orang-orang datang ke TV One atau ke rumahnya Andro, ya dia bukan polisi tapi dia sudah terekrut dalam konteks Pam Swakarsa melakukan tugas pemolisian. Andro mau ngomong apa? Nah, minta pertanggungjawabannya seperti apa? Kita banyak kasus yang polisi saja ya melakukan abuse of power, penggunaan kekuasaan yang penyalahgunaan kekuasaannya, kewenangannya, atau excessive use of power. Ya, penggunaan kewenangan pemolisian yang berlebihan. Nah, itu kita pemulihan pertanggungjawabannya aja banyak yang tidak happy, tidak bahagia masyarakat. Sekarang kalau tiba-tiba ada warga biasa melakukan tugas pemolisian seketika, tapi dia tidak tahu ukuran-ukurannya, ya kan? Atas nama kearifan lokal gitu. Terus mengakibatkan penderitaan, luka atau duka pada seseorang, dia dilaporkannya ke Propam atau
ke Pidum. Nah, misalnya kayak gini-gini belum selesai. Nah, secara kontekstual lagi saya mau bilang hari ini orang butuh obat, butuh vitamin C, butuh masker, butuh diajak sadar, bukan dihukum dibawa ke kuburan, dikasih sanksi, ya kan, dimasukin peti mati, ini urusan COVID. Bukan itu hari ini yang dibutuhkan negara keluarin tenaganya, keluarin biayanya, keluarin waktunya, nyadarkan orang, ngajak orang. Kalau kata WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia bilang, ini ngelawan pandemi ini harus the whole of society dan the whole of government. Semua masyarakat menjadi aktris dan aktor untuk melawan pandemi. Kalau ada yang nggak ngelawan, bukan disangsikan, diberikan sanksi, tetapi diajak. Itu yang lebih penting hari ini, bukan merekrut Pam Swakarsa. Dan saya sekali lagi satu lagi nih Tisan ya, satu lagi saya mau tambahin begini loh, kearifan lokal dijadikan dasar. Saya bingung, parlemen kita, presiden kita, istana kita bertahun-tahun nggak pernah mengesahkan RUU perlindungan masyarakat adat. Giliran ada yang begini-begini, kearifan lokal yang konotasinya adalah itu masyarakat adat, itu dipakai untuk melegitimasi. Sebelum ada Pam Swakarsa peraturan nomor 4 ini, ya, menurut saya teman-teman pecalang di Bali itu sudah luar biasa berkontribusi. Ada banyak inisiatif-inisiatif masyarakat yang sudah luar biasa. Di Jakarta, maka tadi pertanyaannya Andro soal siapa, ya karena inisiatif di ibu kota ini juga banyak. Nanti mungkin Bapak dari pimpinan Bamus bisa menjelaskan. Oke, kita nanti dengar suara dari Bamus begitu. Tetapi ya Bang Haris. Maksud saya, biarkan itulah menjadi partisipasi. Biarkanlah itu menjadi partisipasi, nggak usah direkrut sebagai alat negara yang seolah-olah hari ini, kalau saya lihatnya ini mencari memaksa masyarakat untuk mendukung negara yang makin tidak populis belakangan ini. Oke, baik. Kita dengar nanti suara dari Bamus pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi.